Pada dasarnya, ketika kita melamar ataupun ditawari sebuah pekerjaan, pasti ada rasa penasaran terkait gaji atau penghasilan yang akan kita dapatkan. Gaji yang nantinya akan didapat tentu menjadi pertimbangan tersendiri sebelum memutuskan menerima atau melewatkan pekerjaan tersebut. Sepadankah dengan tugas dan tanggung jawabnya? Cukupkah untuk memenuhi kebutuhan dasar dan menabung? Di video kali ini, saya coba berbagi mengenai gambaran honor atau gaji atau pendapatan selama menjadi enumerator. Sebelumnya, perkenankan saya cerita sedikit ya. Awal mula saya menjadi enumerator ketika kuliah semester akhir. Pada waktu itu, bekerja utamanya untuk membangun koneksi terlebih dahulu. Soal gaji, saya yakin akan sepadan dengan pekerjaan. Toh, untuk ukuran mahasiswa, kala itu pengalaman menjadi poin pertama yang ingin dibangun. Nah, untuk honor atau gaji pertama saya sebagai enumerator pertama kali di tahun 2012, yaitu hampir 3 juta untuk 2 minggu penelitian. Buat saya, nominal tersebut cukup besar, terlebih jika dibandingkan pekerjaan lain yang saya jalani saat itu. Dari pengalaman pertama itulah, selama saya melamar ataupun ketika ditawari menjadi enumerator, pembahasannya paling hanya dua. 1. Waktunya bentrok atau tidak dengan kegiatan saya. 2. Bertanya mengenai gambaran studinya, secara sekilas. Ini untuk mempersiapkan strategi lapangan tipis-tipis sebelum benar-benar bergabung dengan penelitian atau riset tersebut. Untuk teman-teman yang baru mau atau memulai kiprahnya sebagai pengumpul data, saya coba paparkan item atau komponen biaya lapangan yang akan diterima atau didapat enumerator. 1. Per diem atau tunjangan harian. Biaya ini dihitung secara estimasi dengan menghitung pengeluaran aktual, seperti biaya makan 3 kali sehari, biaya laundry, bisa juga biaya transportasi, penginapan, dan sebagainya, yang merupakan biaya kebutuhan sehari-hari selama teman-teman melakukan pengumpulan data. Untuk uang rokok dan kebutuhan non-primer lainnya tidak masuk dalam penganggaran biaya ini. Per diem biasanya diberikan tanpa harus melampirkan bukti-bukti pengeluaran. 2. Biaya transportasi. Biaya transportasi bisa juga di luar dari biaya per diem, karena terkadang biaya per diem hitungannya hanya untuk kebutuhan primer seperti makan saja. Biaya transportasi ada yang diberikan secara estimasi, ada juga yang at cost atau berdasarkan biaya real perjalanan yang dilakukan. Ini biasanya harus disertai bukti-bukti perjalanannya ya. Kemudian, biaya transportasi yang dimaksud di sini yaitu biaya transportasi lokal atau yang akan teman-teman dapatkan selama mengumpulkan data di wilayah studi terpilih. Karena item biaya transportasi ada juga biaya keberangkatan menuju lokasi studi dan perpindahan antar wilayah yang akan dijelaskan di poin selanjutnya ya. 3. Biaya komunikasi. Ini pun sama seperti biaya transportasi, namun umumnya biaya komunikasi ini diberikan hanya 1 kali selama penelitian ya. 4. Honor. Ini komponen biaya keempat yang akan teman-teman terima sebagai enumerator. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa honor biasanya hanya akan ditemui ketika bekerja sebagai pengumpul data di lembaga independen atau swasta saja. Di institusi pemerintah atau lembaga kementerian, biasanya hanya poin 1-3 saja, kecuali posisinya sebagai koordinator lapangan atau penanggung jawab teknis atau supervisor. Akan ada honor yang mungkin diterima. 5. Biaya penginapan atau base camp. Biaya ini tidak akan teman-teman dapatkan langsung, kecuali teman-teman bertugas sendiri sebagai enumerator di wilayah studi terpilih di luar kabupaten kota domisili. Untuk biaya penginapan atau base camp akan dikelola oleh koordinator lapangan. Namun, perlu diingat juga tidak semua penelitian akan menyediakan biaya penginapan atau base camp untuk enumerator, terutama jika teman-teman bekerja sebagai enumerator lokal. Mengenai ketersediaan base camp atau penginapan, teman-teman bisa menanyakannya di awal kok kepada koordinator lapangan untuk memastikan mobilitas teman-teman nantinya. 6. Biaya transportasi pindah wilayah. Biaya transportasi pindah wilayah akan diberikan jika teman-teman berpindah dalam lingkup terkecilnya, yaitu kabupaten atau kota. Jika hanya mengumpulkan data di satu kabupaten atau kota, maka biaya ini tidak ada. 7. Biaya dari rumah ke lokasi studi, kemudian kembali ke rumah. Biaya ini akan teman-teman dapatkan ketika teman-teman mendapatkan penempatan di luar kota atau luar provinsi atau pulau. Selain tiket pesawat atau kereta atau bis, teman-teman biasanya akan mendapatkan biaya perjalanan menuju bandara, stasiun, atau terminal, dan kembali lagi ke rumah. Item biaya ini biasanya juga bersifat at cost. Jadi ketika teman-teman ingin melakukan reimbursement, teman-teman harus menyertai bukti perjalanannya atau invoice-nya ya.
8. Biaya kesehatan. Umumnya, institusi atau lembaga mengharuskan teman-teman sudah memiliki asuransi kesehatan seperti BPJS Kesehatan sebelum teman-teman terjun ke lapangan. Namun, ada juga lembaga atau institusi yang memberikan alokasi biaya kesehatan secara terbatas. Misalnya, hanya untuk pemberian vitamin dan pengobatan ringan akibat kecelakaan selama melakukan tugas pengumpulan data. Biaya ini sifatnya at cost, hanya diganti ketika digunakan dan harus disertai bukti. Pokoknya, selama teman-teman di lapangan, jaga kesehatan dan selalu perhatikan keselamatan saat berkendara. 9. Biaya lainnya. Biaya ini mencakup kebutuhan fotokopi, pembelian ATK, dan sejenisnya yang memang digunakan dalam pengumpulan data. Untuk mengklaim biaya ini harus disertai bukti dan dokumen apa yang fotokopi atau ATK apa yang dibeli. Itulah komponen biaya lapangan yang akan teman-teman dapatkan selama pengumpulan data. Ingat, ini hanya gambaran saja berdasarkan pengalaman saya. Untuk pastinya, komponen atau item apa saja yang akan menjadi hak teman-teman atau teman-teman dapatkan sebagai enumerator, pembahasan resminya akan selalu disampaikan pada saat pelatihan. Sekali lagi, setiap lembaga atau institusi memiliki kebijakan masing-masing. Lalu, bagaimana cara pembayarannya? Apakah di awal atau di akhir semua setelah pengumpulan data selesai? Berikut pemaparan mengenai metode pembayaran untuk hak petugas lapangan dan atau untuk perjalanan dinas. Tentunya ini berdasarkan pengalaman saya ya. 1. Lump sum atau dibayarkan sekaligus. Maksud dari metode pembayaran ini yakni biaya lapangan dibayarkan secara sekaligus tanpa harus merinci atau memberikan uraian untuk setiap pengeluaran. 2. At cost atau dibayar sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Jika lump sum menggunakan biaya estimasi, maka at cost menggunakan biaya yang dikeluarkan secara aktual atau real. Setiap pengeluaran harus memiliki bukti pembayaran yang sah. Misalnya, teman-teman makan, maka harus minta bill dari tempat teman-teman makan. Begitupun dengan biaya transportasi, harus ada resi atau bukti pengeluaran perjalanan dari mana ke mana. Jadi, semua pengeluaran biaya lapangan yang menjadi komponen hak teman-teman harus memiliki bukti resi, kwitansi, atau invoice. Bagaimana jika pengeluarannya dilakukan semisal makan di warteg, atau naik angkot, atau melakukan pengeluaran lain yang tidak memiliki struk? Mengenai hal ini, lembaga atau institusi pasti akan memberikan penjelasan agar pengeluaran teman-teman tetap dianggap sah. Misalnya, membuat kwitansi sendiri yang berisi lokasi tempat makan, tanda tangan penjual atau pemilik, dan foto lokasi. Intinya, jika semua pengeluaran biaya lapangan diberikan secara at cost, mekanisme atau prosedur untuk mengklaim contoh kasus tadi pasti akan diterangkan oleh institusi atau lembaga. Oh iya, meskipun pembayaran biaya lapangan dengan at cost, bukan berarti teman-teman bebas untuk memilih, misalnya makan selalu di restoran, dan ke tempat responden dengan taksi. Tetap ada pagu atau batas maksimal pengeluaran yang akan teman-teman bisa klaim. Pagu ini biasanya sudah dijelaskan juga di awal oleh institusi atau lembaga. 3. Gabungan lump sum dan at cost. Pembayaran dengan metode gabungan merupakan yang paling umum atau biasa saya temui. Contohnya, per diem dan transport atau uang harian dibayar secara lump sum. Namun, untuk penginapan, transport rumah ke lokasi studi, perpindahan wilayah, dan fotokopi didapat secara at cost. Kemudian, apa saja yang perlu diperhatikan supaya pembayaran hak lancar, baik dengan metode lump sum, at cost, maupun gabungan? Pertama, penuhi semua dokumen perjalanan atau tugas yang diminta oleh institusi atau lembaga. Dokumen yang menjadi catatan atau bukti bahwa teman-teman memang melakukan pengumpulan data atau tugas di wilayah studi yang ditempatkan. Dokumen yang dimaksud misalnya SPPD, surat perintah perjalanan dinas, surat izin penelitian atau lembar bukti kunjungan dari satuan pemerintahan setempat, seperti dinas kabupaten kota terkait, kecamatan atau desa, dokumentasi berupa foto atau video pengumpulan data, dan logbook atau lembar kegiatan yang berisi rincian harian kegiatan selama di lapangan. Kedua, bukti-bukti pengeluaran utama dan pendukung. Jika biaya lapangan teman-teman dibayarkan seluruhnya atau sebagian secara at cost, simpan baik-baik resi atau struk pengeluarannya. Untuk menghindari kehilangan atau pudarnya tulisan dalam berkas pengeluaran, teman-teman bisa memfotokopinya atau menyimpan dalam tangkapan kamera ponsel. Lalu, jika teman-teman melakukan perjalanan keluar kota menggunakan pesawat atau kereta api, simpan baik-baik boarding pass-nya.
Lakukan hal yang tadi saya sebutkan untuk antisipasi kehilangan. Sekalipun tiket pesawat atau kereta api sudah dibelikan oleh institusi atau lembaga, boarding pass merupakan bukti kuat bahwa teman-teman benar-benar melakukan perjalanan. Nah, bagaimana kalau boarding passnya hilang tanpa sempat melakukan backup? Satu-satunya cara yang bisa teman-teman lakukan yaitu meminta surat keterangan kehilangan dari kepolisian di wilayah studi yang teman-teman jejaki. Jangan sampai hak teman-teman tertangguhkan karena melupakan detail-detail seperti ini ya. Bagaimanapun, setiap institusi atau lembaga memiliki prosedur dalam pembayaran hak yang harus senantiasa diperhatikan. Selanjutnya, apakah sebelum turun lapangan, enumerator dibekali biaya lapangan? Terkait hal ini, tergantung dari institusi atau lembaganya ya. Lagi, mereka memiliki kebijakan masing-masing. Ada yang memberikan modal untuk turun lapangan, ada pula yang memberikan semua hak enumerator setelah enumerator merampungkan tugasnya. Untuk pengalaman saya sendiri sebagai petugas lapangan, biasanya per diem dan transport lokal atau uang harian akan diberikan sebelum atau pada saat hari pertama pengumpulan data. Namun, pemberiannya dilakukan secara bertahap, misalnya untuk 1 minggu ke depan dulu, dan seterusnya. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran kontrak. Jika ada komponen honor dalam hak yang akan teman-teman terima, maka honor tersebut akan diberikan setelah pengumpulan data selesai. Dengan catatan, sudah tidak ada data yang tercecer atau tanggungan wawancara lagi. Bisa juga honor diberikan setelah tim editor pusat bersama koordinator lapangan selesai melakukan cleaning data. Yang namanya data perlu verifikasi dan validasi, bukan? Untuk lamanya proses ini, biasanya bergantung dari kualitas data tim. Saran saya, maksimalkan waktu pengumpulan data dengan memperhatikan setiap konsep atau substansi pertanyaan, agar mengurangi miss atau klarifikasi atau bahkan diharuskan kunjungan ulang untuk melakukan konfirmasi jawaban responden. Maka dari itu, perkuat kerja sama tim agar selalu saling mengingatkan dan saling membantu. Kemudian, jika komponen hak enumerator hanya terdiri dari uang harian, uang makan, uang saku, dan transport lokal, dan mungkin penginapan, maka persekot untuk biaya turun lapangan, tunjangan atau uang harian akan diberikan dengan hitungan persentase dari total keseluruhan yang akan diterima. Berapa besarannya? Ini pun tergantung dari kebijakan institusi atau lembaga. Hanya saja, biasanya kalau untuk penginapan atau biaya transportasi dari rumah menuju lokasi studi, itu dibayarkan 100%. Lalu, kapan sisanya akan diberikan? Seperti yang saya sebutkan tadi atau jelaskan tadi, ini tergantung dari bagaimana koordinator lapangan bersama dengan tim peneliti menyatakan data yang teman-teman kumpulkan sudah lengkap dan dipastikan sesuai atau aman. Itulah kisah atau cerita metode pembayaran yang akan teman-teman temui atau jumpai sebagai petugas lapangan atau enumerator. Lantas, berapa sih gaji atau upah enumerator? Kok dari tadi nggak ada menyebut angka? Kebijakan institusi atau lembaga, jenis penelitian, dan kapan waktu pelaksanaan penelitian dilakukan memiliki pengaruh pada nilai upah atau gaji. Jadi, sulit bagi saya untuk menyebutkan nominal hanya dengan merujuk pada satu tempat. Intinya begini, pekerjaan lapangan penuh tantangan dan memiliki risiko tersendiri. Maka dari itu, institusi atau lembaga pasti mempertimbangkan hak yang sepadan. Nah, selama saya menjadi petugas lapangan, gaji atau upah yang didapatkan selalu melebihi UMR daerah yang menjadi lokasi penugasan, bahkan dari UMR DKI Jakarta sekalipun. Tapi, ini dihitung dari keseluruhan hak yang akan didapat berdasarkan komponen yang diberikan oleh institusi atau lembaga. Jika tarik rata-rata, bisa dikatakan rate yang akan diterima sebagai enumerator, yaitu 150.000 sampai 300.000 per hari. Ini bisa juga lebih ya, tergantung dari beban, tanggung jawab, dan terutama kebijakan institusi atau lembaga. Nah, kalau teman-teman punya ekspektasi terkait honor atau upah di awal ketika melamar atau mendapatkan tawaran enumerator, dan khawatir ketika sudah masuk dalam list pengumpul data ternyata tidak sesuai, tidak ada salahnya tanyakan kepada recruiter atau koordinator lapangan. Tanyakan saja secara santun, "Mohon maaf, Bapak atau Ibu, boleh saya tahu kira-kira rate honor yang akan saya dapatkan nantinya berapa ya?" Kata orang tua, bekerjalah dengan sepenuh hati, maka isi saku pun akan mengikuti. Terima kasih banyak sudah mendengarkan cerita saya. Sampai jumpa di cerita saya selanjutnya ya. Sehat dan sukses selalu.